Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Yayu pada hari ini Jumat 18 September 2020 dalam Bina Iman TK Kristen Klampok ya. Pagi hari ini Bu Yayu berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap menjaga kesehatan ya. Kita tetap memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan kalau kita habis memegang benda yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Di sini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Anak-anak tahu nggak? Yohanes Pembaptis itu pakaiannya dari kulit binatang ya. Makanannya belalang dan minumannya madu hutan ya. Nanti anak-anak bisa menyaksikan ceritanya yang akan Bu Yayu kirimkan kepada anak-anak ya. Anak-anak menyaksikan di sana cerita tentang Yohanes Pembaptis ya. Puji nama Tuhan. Namun sebelum kita menyaksikan cerita firman Tuhan, mari anak-anak berdoa dengan Bu Yayu. Puji Tuhan, mari kita lipat tangannya, anak-anak tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan bersama-sama dengan anak-anak TK Kristen Klampok pada hari ini dalam kegiatan Bina Iman TK Kristen Klampok. Tuhan memberkati sebentar firman-Mu yang akan kami dengar dan kami akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Memberkati anak-anak TK Kristen Klampok, guru-guru yang ada, orang tua murid yang ada. Memberkati juga bangsa kami, memberkati gereja kami Tuhan. Memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni dan sambut kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat menyaksikan cerita firman Tuhan ya anak-anak. Pagi hari ini sekian dari Bu Yayu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Anak sekolah mindu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah mindu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak-anak, siapa yang rajin sekolah minggu?